saya sama almarhum ketemu di Antasalam. Yang klik itu cuma sama dia. Dia juga sama kliknya sama gua gitu. Yang akhirnya gara-gara Mira ini kita sempat berantem. Ada satu momen di mana gua dipersalahkan dari kantor gua, lu pindah ke sini katanya. Lu pasti sengsara selama 6 bulan. Dan itu benar. Jadi gua sering nginep di radio, minta makan dari almarhum itu. Hai, kembali lagi di Galeri Denijo dan sekarang ini agak sedikit berbeda di mana Galeri Denijo akan menceritakan tentang kisah persahabatan bukan antara saya, hai Genta Erba, Saya Denijo. bukan antara kita berdua, tapi persahabatan yang pernah terjalin antara Denijo dengan kakak kandung saya yaitu almarhum Big Diki. Oke, dan di kesempatan video kali ini sebelum kita mulai ceritanya jangan lupa dong di subrek, kemudian juga di like, share, dan komen juga biar kita cepat monetize dan cepat dapat duit ya. Alhamdulillah. Oke. Monetasi sudah. Oh, yang mau pasang iklan juga ya? Ya itu dia tuh, yang pasang iklan, yang mau endorse boleh. Lokal aja lah, nggak usah dulu iklan-iklan internasional atau nasional. Minimal iklan-iklan lokal kayak susu kuda liut dan lain sebagainya kita tunggu di sini ya. Cerita kali ini lebih banyak menceritakan sosok almarhum Big Diki sebagai kakak saya. Yang saya tahu sekali perjalanannya bersama dengan Denijo dan banyak cerita yang pengen saya tahu dari seorang Denijo. Iya. Jadi dulu ada dua sahabat yang bersatu melakukan banyak kegiatan dari nol karir mereka sampai dengan cukup terkenal di stasiun TV Jakarta. Nah, untuk itu eranya ya. Nah, untuk itu mari kita ikuti kisahnya. Ini dia. Ini ada kayak ada nggak ada titik, nggak ada. Karena justru ini kenapa Joy itu pengen cerita seperti ini. Jadi rekaman-rekaman kita zaman dulu itu nggak bisa keputar lagi, filenya sudah hilang. Korup ya. Korup. Jadi, nah ini juga Jo pengen sebenarnya sebelum kita cerita, Jo pengen minta maaf sama almarhum. Kenapa ini harus diceritakan kembali? Barangkali ya harapannya sih memang berkenan lah ya kita ceritakan kembali. Karena ini sudah 2 kali kita bikin video ini dan dua kalinya itu pun korup. Betul. Jadi filenya hilang begitu saja, tidak bisa di play. Ini menceritakan tentang almarhum kakak saya. Sekali lagi nama aslinya adalah Agung Firmansyah, tapi nama panggung dan nama TV dulu adalah Big Diki. Ya. Ajo, ya. Sebagai seorang sahabat seorang Big Diki, awal ketemu dengan almarhum Big Diki itu kapan sebetulnya? Awal ketemu itu di zaman atau di eranya kita dulu masih ngelamar ke radio Antasalam. Dulu mau siaran, kita ngelamar dan kebetulan kita keterima. Jadi ngelamar untuk siaran di Antasalam. Kita nggak tahu awalnya kalau itu ternyata bukan untuk radio Antasalam. Dan jadi yang tersaring itu yang diambil tuh 6 orang, termasuk Big Diki di situ. Ngelamar di Antasalam. Ngelamar di Antasalam. Diperuntukkan? Dulu tuh kita pokoknya nggak ada peruntukannya. Kita nggak tahu waktu ngelamarnya. Pokoknya yang waktu itu lamarannya dalam bentuk rekaman. Kalian yang punya suara seperti ini, gitu. Kalau tidak salah ya. Jadi ngelamar, akhirnya saya sama almarhum ketemu di Antasalam. Training lah di situ 3 bulan. 3 bulan bareng-bareng. Jadi hampir setiap hari kita datang ke Antasalam, kita training dan lain sebagainya, take vokal dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya setelah 3 bulan ternyata kita untuk peruntukan radio Trisara di Puncak. Oh, oke. Setelah 3 bulan akhirnya pindah ke Puncak. Dipindahkan ke Puncak. Dan di Puncak itu 6 orang ini pindah ke sana sampai memang kita di sana kasih mes dan lain sebagainya. Jadi nginep di situ, segala macam di situ gitu. Pernah terbersit gak bahwa saat itu 3 bulan training kemudian pindah ke Trisara FM di Puncak itu sudah mulai dekat atau iya jigana sobat orang atau mungkin malah nggak nyangka akan menjadi seorang sahabat? Nggak nyangka justru karena
awalnya memang kita biasa-biasa aja, tapi memang almarhum ini semakin kesini semakin deket tuh, semakin deket apa-apa teh ke gua gitu, apa-apa ke gua gitu. Jadi ya udah. Tapi ketika di Trisara, karena memang mohon maaf ya, yang satu istilahnya yang klik itu cuman dia, karena ada dua orang cowok tuh 4 orang, saya almarhum Yos Adi Negara sama Yan Renaldi. Nah yang klik itu cuman sama dia, dia juga sama kliknya sama gua gitu. Waktu itu di Trisara itu chemistry-nya dapet kemana-mana pasti selalu harus bareng gitu. Apa cerita paling diingat zaman Trisara? Paling diingat di Trisara itu pernah dulu ada seorang pendengar itu cewek. Waktu itu si pendengar itu nanya, sebut nama deh biar seru. Mira nih, si Mira ya. Mira dulu telepon suka sama gua karena katanya suaranya dulu di zaman di Trisara namanya Ray Dinata ya kan. Dari suaranya katanya ini kayaknya orangnya keren. Nelpon lah, itu masih SMA dulu Mira. Gak nyangka ngondek ya? Gak nyangka ngondek karena suaranya memang gede dulu. Nelpon, udah nelpon tuh ya belum bilang suka, cuma ya ngobrol. Udah sering. Intens. Nah kebetulan si almarhum Diki ini bilang, dulu si almarhum itu namanya Samdi Praja. Di Trisara itu Samdi Praja. Ray, urang resep lah kasih Mira, ker urang lah. Nah, gitu. Bahasanya. Karena memang gua waktu itu memang masih belum bikin apa-apa, bikin komitmen apa-apa sama si Mira, ya sok aja, gitu, gua bilang. Karena memang gue belum bilang iya atau kita pacaran atau apa, belum. Ya, cuma sebatas teleponan. Teleponan gitu. Ya udah sok aja gue bilang. Nah, gue juga belum apa-apa gitu. Ya udah akhirnya dari situ kalau ada telepon Mira, Diki yang ngambil gitu. Jadi kalau ada Mira telepon, Diki on air nih ceritanya atau enggak? Enggak, off air. Jadi kalau habis siaran misalnya ini telepon, ada telepon dari Mira misalnya gitu kan. Karena ada OPP gitu, ada telepon dari Mira. Si Diki yang nyamperin gitu. Udah cerita ngobrol-ngobrol. Yang akhirnya gara-gara Mira ini kita sempat berantem. Gitu ceritanya. Berantem. Jadi suatu hari si Mira nggak tahu kenapa biasanya nelfon sama Diki ke gua lagi gitu. Ya gua kan cuma nerima biasa aja gitu. Nah jealous, almarhum itu jealous. Sampai akhirnya kita perjalanan, kebetulan memang setelah kita beberapa waktu di mes, kita mah pisah. Gua sama almarhum ngekos. Iya. Karena nggak tahu lah waktu itu nggak enak atau apa gitu. Kos lah di. Yang gue ingat mesnya Trisara itu bau suku. Ini sian kalau itu. Ini tapi sumpah gue pernah datang. Trisara masih ada nggak? Ada. Kalau masih ada, tolong bersihin mesnya. Bau suku. Itu karena ulah satu orang. Asli. Jadi ada mau muntah kan naik ke atas kan? Iya benar. Di atas itu kan ruang siaran, udah gitu naik tangga ke atas kayak di bukan rooftop, kayak di parak lah. Iya gitu. Itu begitu masuk semerbak bro. Semerbak. Wah. Ini gara-gara teman gue juga sih, si Ian. Ian itu memang agak di apa namanya? Dijauhin sama teman-teman karena itu. Iya, burcok ya. Agak Georgita lah gitu. Like. Sampai kalau dia apa namanya selimutnya tuh dilempar-lempar gitu ke teman-teman tuh pada ketakutan gitu. Nah, Mira telepon ngobrol-ngobrol sama gua sebentar, udah tutup, mulai tuh berantem tuh, adu mulut tuh di studio. Pulanglah kita ke kosan, lumayan jauh loh jalan kita. Di tengah jalan mulai tuh berantem sampai adu jotos. Adu jotos. Pukul-pukulan sama almarhum. Ya akhirnya sampai kosan kan memang kita beda kamar tuh. Udah masuk kamar duluan, dia juga masuk kamar. Nggak berapa lama dia ketuk kamar gua. Minta maaf. Ambil nangis-nangis. Ray, gua minta maaf sama lu katanya. Bla 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 bla. Nah, itu yang nggak bisa dilupain tuh. Ada momen di mana itu, lu berantem hanya gara-gara cewek. Gara-gara cewek, dan itu pun memang ya maksudnya ya nggak sengaja lah kan begitu. Ya cukup childish saat itu ya. Cukup childish sebetulnya dari cerita. Banget. Berapa tahun di Trisara? 2 apa 3 gitu ya. 3 Karena tahun. gue duluan resign. Dari Trisara, Jo lari kemana tuh waktu itu? Trisara, karena gue dulu kalau nggak salah sakit, gue balik ke Garut. Almarhum kalau nggak salah masih di Cipanas. Nggak berapa lama.
Ntar kita kayak syuting di kebun binatang ya. Halamannya banyak burung. Nah, nggak berapa lama gue kerja lagi di Bandung, terus gue kerja di Musik Cafe Kintamani. Musik Cafe salah satu kafe terbesar lah waktu itu di Bandung. Di Bandung. Nah, gue di situ sebagai VJ atau MC khusus. Nah, ketemu lagi sama almarhum justru nggak sengaja karena abis itu memang lost contact. Masih di Trisara, udah gitu pindah ke Bandung, sempat lost contact. Berapa tahun? Lama banget tuh, lama lah, termasuk lama karena almarhum juga, ya gue juga nggak pernah kontak. Kalau antara 2 sampai 3 tahun atau 4 tahun kali ya? Ya seperti itu kayaknya. Karena yang gue ingat dari Trisara, almarhum pindah juga kerja di Telkom waktu itu Cianjur di penerangan. Ya. Habis dari penerangan sempat keluar juga pindah ke Bandung jadi salah satu markom lah kalau sekarang di kafe, salah satu kafe warung nasi goreng Abah namanya. Kalau tidak salah di situ ya di apa? Bukan Lombok. Iya betul, jalan depan SMA 5 ya, situ Belitung situ lah kalau nggak salah. Nah itu dari situ sempat juga almarhum nggak kerja dan banyak masalah waktu itu. Akhirnya dapat satu momen untuk kembali lagi ke Radio Cosmo. Nah, dari Radio Cosmo cerita berikutnya adalah ketemu lagi sama gua. Itu gimana awalnya? Jadi nggak sengaja. Jadi waktu itu gua lagi habis main dari mana gitu, dari kalau nggak salah dari BIP lah. Ketemu sama mantan istrinya. Di situ ketemu, Ajo gitu. Sama istrinya mungkin. Ya sekarang kan udah jadi. Oh iya. Ya sama istrinya. Ya. Sama istrinya terus ngobrol-ngobrol ajak tuh katanya gitu. Aja sekarang di mana? Sekarang di Musik Cafe. Saya bilang gitu. Ya udah sok ketemuan gitu. Ketemuan janjian di Musik Cafe, akhirnya ya ketemuan sama dia. Ya udah ngobrol-ngobrol waktu itu. Karena dia bilang, "Ya udah cobain atuh lu MC di sini" gitu. Gua ngajuin ke pimpinan gua Musik Cafe. Tapi waktu itu memang nggak di ACC ya. Udahlah lu aja dulu katanya. Ya udah. Jadi gue sepakat sama almarhum, udah aja Ki, gini aja nanti kalau gua ada job MC di luaran, tetap misalnya gua ada calling buat gua sendiri, tapi tetap kita berdua tampilnya gitu. Sampai akhirnya ya udah kalau apapun budgetnya kita bagi 2 aja nggak apa-apa gitu. Gitu. Sempat komitmen sampai mau membagi 2 fee yang hanya untuk 1 orang untuk berdua. Iya benar. Fee pertama kali atau event pertama kali yang dikerjain bareng almarhum itu di mana? Kalau tidak salah launching salah satu outlet di apa tuh ya? BTC. Bukan BTC lah. Itu IP. Oh di IP. IP kan waktu itu kalau tidak salah ya. Ada salah satu outlet BTC ya? BTC ya? Ya BTC benar-benar. Ya itu situ. Kalau tidak salah ya masih fee-nya tuh ratusan ribu lah gitu. 300 apa ya? Mungkin segitu. 300.000 dulu, dan itu sebetulnya untuk fee untuk Joe doang. Iya. Joe ngajak almarhum. Betul. Bagi 2. Ini perjuangan luar biasa dari Denny Joe dan juga Big Dicky karena nggak mudah juga untuk orang mau membagi fee-nya. Ya. Dan apa yang Joe lakuin ternyata membekas di otak ataupun di hati almarhum. Dibilang-bilang sama semua keluarga. Keluarga gue tahu banget bahwa Joe salah satu orang yang bikin lagi almarhum mau terjun di dunia entertainment waktu itu. Punya uang 150, dia beliin tas warna biru. Sampai saat terakhir meninggal pun tas itu masih ada. Ya, gue inget itu. Dan nggak pernah mau ganti, bukan gara-gara nggak sanggup beli waktu itu, tapi memang ini katanya sejarah gue gitu, sama Joe gitu. Dan gue nggak tahu awal mulai terkenal nih Denny Joe dan juga almarhum itu di mana? Justru setelah itu Joe itu ya istilahnya dia udah berbaik hati dengan almarhum, tapi dia balas lagi kebaikan hatinya Denny Joe itu dibalas lagi sama almarhum dengan dia mengajak Joe bergabung ke Radio Cosmo. Awalnya Joe diajak gabung ke Radio Cosmo sama almarhum, waktu itu nggak disetujui sama pimpinan Musik Cafe karena tidak satu segmen, yang akhirnya
agak cukup alot lah, nggak langsung pindah aja juga. Tapi berjalannya waktu karena ya ada masalah, karena gua udah tandeman sama almarhum gitu. Ada satu momen di mana gua dipersalahkan dari kantor gua karena gara-gara memang gua ambil job bagi dua sama almarhum. Oh, jadi tidak dulu, melalui Musik Cafe. Ya itu. Jadi dulu itu gue pernah tahun baru kalau tidak salah dapat job dari James kalau tidak salah. James kalau tidak salah lagi hits-hitsnya waktu itu. Nah, waktu itu gue udah langsung ngomong sama almarhum, kita dapat job tahun baru di James Cafe, udah kita bagi dua aja. Ternyata tempat gue kerja juga dapat callingan dari sana. Oh, minta lu juga sama? Iya, gitu. Yang akhirnya ya miskom lah ya. Jadi terjadi sesuatu, akhirnya gue keluarlah dari Musik Cafe. Akhirnya gue bergabung di Cosmo. Karena awalnya gue bergabung di Cosmo, ya sempat ada juga yang bilang, lu pindah ke sini katanya, lu pasti sengsara selama 6 bulan. Dan itu benar. Seriusan. Jadi gue sering nginep di radio, sering gue nginep di kosannya almarhum, gue sering minta makan dari almarhum, itu dibalikin sama dia waktu itu. Jadi kan dulu gue ngekos di Ciwastra karena sama adik gue lagi masih sekolah waktu itu. Jadi ya gitu, almarhum yang ya udah lu nginep aja di sini, jadi ya berbalik gitu ya, alhamdulillahnya. Berbagi lah ya. Berbagi, jadi ya dibayar kontan lah sama almarhum. Jadi apa yang sudah gue berikan sama dia, dia juga berikan ke gue gitu. Dari Cosmo itu mulai bergerak, ada MC gitu. Jadi MC yang awalnya ya budget radio kan tahu sendiri kan. Akhirnya kita dapat MC launching, MC event-event yang lumayan gede lah gitu. Bahkan sampai keluar kota ya. Keluar kota, dan akhirnya kita dipercaya launching waktu itu Sampurna itu keluar kota. Betul. Tour Indonesia. Dan kemudian kita juga sering bawain MC off air-nya program TV. Jadi di Radio Cosmo itu, karena dulu Cosmo ini sering jadi radio official partner ya. Jadi akhirnya kita itu dipercaya untuk jadi MC itu gitu. Sampai akhirnya satu waktu kita jadi MC off air-nya program Sang Lelaki. Nah, di Sang Lelaki ini akhirnya ada seorang talent, Om Bahar waktu itu bilang, kayaknya kalian udah pantas untuk di TV gitu. Coba deh kamu ngobrol sama Om Indra, sama Om Fari waktu itu. Nggak terlalu lama ya, Cosmo hanya 1 tahun kalau gue nggak salah. Mulai membuat membuat duet MC dulu. Namanya DJA, di Denny Joe Action. Dicky Joe Action. Dicky Joe Action. Kemudian cukup melejit nama DJA di Bandung, sampai juga keluar kota. Yang Jokers asal tahu aja, gue dulu posisinya adalah adik almarhum yang suka ikut nimbrung mereka di tahun 2002, 2003, nganter-nganter mereka nge-MC, bahkan kalau bisa disebut jadi asisten lah gitu. Ini justru saksi perjalanan hidup kita ya. Betul. Benar. Ya di tahun 2000-an lah, karena gue baru lulus SMA juga waktu itu. Di tahun 2000-an. Gue ikut-ikut mereka, gue cari-cari ilmu dari mereka, curi-curi, bukan cari-cari, lebih tepatnya curi-curi ilmu dari mereka, gimana sih nge-MC. Dan Joe dengan almarhum kakak gue adalah salah satu inspirator gue untuk bisa jadi seorang MC sebetulnya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi berjalan waktu hanya 1 tahun, kemudian ada beberapa tawaran hebat untuk bisa lanjut ke TV jenjangnya. Betul. Tapi Jakarta dulu dirambah. Nah, jadi akhirnya kita komitmen sama almarhum, ayo kita ke Jakarta, karena tujuan kita di radio pasti akhirnya kita akan berlabuh di TV gitu. Jadi tujuan akhir kita pengennya muncul di TV. Kebetulan sama gua sama Diki itu sama, visinya sama misinya itu sama. Pokoknya kita harus hijrah ke Jakarta. Waktu itu 2003 udah mulai lari ke Jakarta untuk bisa mendekatkan ke TV nasional. Betul. Sampai dapat beberapa event-event yang ada di Jakarta waktu itu. Ada yang touch the car, bener gak sih? Betul. Ya? Ada touch the car di Metro TV. Kemudian juga
Kita dapat juga job di kafe komedi ya, komedi kafe. Nah justru di komedi cafe ini termasuk yang luar biasa karena kita dituntut untuk istilahnya ngelawak ya. Padahal memang basic kita bukan pelawak karena kita memang MC atau host, dan di situ juga kita melibatkan teman-teman kita juga. Karena ngajak Dodi, ngajak Bintang, termasuk lu juga. Betul. Dan kalau dari basic sih sebetulnya mereka ini bukan pelawak, tapi lebih kayak pelatih pitbull. Karena gaya nge-MC-nya tuh marah-marah, berapi-api dan lain sebagainya. Itu termasuk yang ya aneh lah ya. Betul. Nah dari situ berjalan waktu masuk ke salah satu program TV. Itu gimana ceritanya? Jadi waktu kita bawain Sang Lelaki itu, akhirnya kita ditawarin untuk ketemu produsernya Pesta Indosiar dulu. Zaman Pesta itu hostnya ada Andara Early dan Ferry Ardiansyah. Betul, dan itu tuh setiap hari Minggu jam 6 sore. Sabtu. Oh Sabtu ya? Minggu apa Sabtu ya? Sabtu apa biar BCA ya? Gua sih yang Minggu mungkin ya. Iya, Pesta Minggu betul. Jadi waktu itu kita diajak ngobrol sama Om Indra sama Om Fahri. Kebetulan memang waktu itu slotnya Cagur, kontraknya beres. Nggak tahu kontraknya beres atau mereka bubar, kita nggak tahu. Yang penting Cagur waktu itu selesai dan harus ada yang ngisi. Kebetulan kita diajak ngobrol. Lebih nggak ke casting sih, kita diajak ngobrol. Nah, lepas dari itu udah minggu depan lu langsung ngisi gitu. Langsung ya? Langsung ngisi. Alhamdulillah. Dan waktu itu langsung ngisi, kemudian dibikinin segmennya Korslet, kejutan orang selewat. Jadi kita turun ke jalan, kuis, dimasukin di pesta gitu. Iya benar-benar. Gimiknya tuh Korslet. Iya, kejutan orang selewat. Iya. Zaman dulu. Termasuk waktu itu masih zaman-zamannya kayak Peter Pan, masih baru-baru muncul tuh. Kemudian ini kita mainin juga dulu gitu. Betul, dan itu masih ke tempat-tempat kayak reality show lah ya. Lebih kuisnya kayak di tempat pembuangan sampah atau di warung-warung pinggir jalan gitu kan. Jadi ada beberapa istilahnya episode kita di luar, kemudian kita di studio gitu. Betul. Bergabung sama Ferry sama Andara Early. Ya hanya Denijo, teman dekatnya gitu. Sebulan sebelum almarhum berpulang, justru anehnya dia sengaja datang tanpa babi ibu, tanpa ngabarin dulu, datang ke kosan gua. Gua minta doa dari semua yang kenal, kalau ada yang nonton, maafin kakak gua. Maafin kesalahan-kesalahan dia.